نقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madut TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Tafsir Juz Amma. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi amalan salihan maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman sha'a dhakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah. Qudilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam penafsiran surah Abasa sampai pada ayat 21. Thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa thumma amatahu nuli mateni atau nggawe mati sapa Allah ing insan fa akbarah nuli nguburaken sapa Allah ing insan ai ja'alahu tegese ndadekaken ing insan fi qabrin sapa Allah ing insan fi qabrin ing dalam kubur yasturuhu kang nutupi apa kubur ing insan. Thumma idza syaa nuli tatkala ngersakaken sapa Allah ansyarahu ay ba'atsahu tegese bangkitaken sapa Allah ing insan. Hadirin rahimakumullah, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang proses kehidupan manusia dari mulai proses penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan dari air mani, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, kemudian berubah menjadi gumpalan daging, kemudian dibuat hal-hal pelengkap dari manusia, mata, lisan, telinga, dan seterusnya. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, hidup, kemudian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lahir ke dunia ini. Sudah kita ceritakan. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian setelah manusia hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya mati. Manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dia berada di dalam kubur yang menutupinya. Jadi manusia setelah menjalani kehidupannya di dunia ini sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia ini akan mati. Semuanya akan mati. Bukan hanya manusia, tetapi semua yang bernyawa, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan merasakan kematian. Manusia akan dimatikan oleh Allah, baik yang mukmin maupun yang kafir, sesuai dengan ajal atau waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada yang dikehendaki memiliki umur yang panjang, ada yang dikehendaki memiliki umur yang sedang, ada yang dikehendaki oleh Allah memiliki umur yang pendek. Ada sebagian yang baru lahir beberapa menit kemudian dia mati. Ada yang sebagian lahir 1 hari kemudian mati. Ada yang sebulan kemudian mati. Ada yang sampai 15 tahun. Ada yang sampai 20 tahun. Ada yang sampai 50 tahun. Ada yang sampai 80 tahun. Ada yang sampai 100 tahun dan seterusnya. Semuanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ajal itu telah tiba, maka tidak bisa dimajukan ataupun diundurkan meskipun hanya sesaat saja. Fa akbarah, kemudian Allah menjadikan manusia itu dikuburkan, berada di dalam kubur. Dan ini sebuah bentuk penghormatan bagi manusia, bahwa manusia itu ketika mati dalam syariat Islam itu dikuburkan, dan itu bentuk pemuliaan kepada manusia. Seandainya manusia mati kemudian tidak dikuburkan, tentu akan menjijikkan, tidak akan terhormat. Manusia itu tidak akan terhormat, akan sama dengan tikus atau dengan binatang-binatang lainnya. Kita lihat tikus misalnya ditabrak oleh mobil, nggak ada orang yang merawatnya, nggak ada orang yang menguburkannya. Ditabrak mobil satu, nanti tabrak lagi, akhirnya cemet seperti bayak, tidak tersisa. Itu binatang, tidak terhormat sama sekali. Sedangkan manusia dalam syariat Islam, ketika seorang muslim mati, maka disyariatkan untuk dikuburkan di dalam tanah, sehingga manusia itu tetap terjaga kehormatannya. Karena kalau tetap berada di atas bumi sedangkan dia mayit, maka nggak lama orang akan menjauhinya, merasa jijik, merasa bau, busuk dan sebagainya, sehingga manusia itu menjadi tidak terhormat. Bahkan ketika memandikan, seseorang harus tidak boleh kasar dalam memandikannya. Dia harus memperlakukan mayit itu dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membuka auratnya dan seterusnya. Kemudian dikuburkan, dan itu semuanya menunjukkan penghormatan Islam terhadap manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dikuburnya manusia ketika mati itu dulu terinspirasi di saat Qabil membunuh Habil. Qabil dalam riwayat disebutkan itu hasad terhadap Habil, sehingga sampai berujung pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan ini adalah pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa hak yang terjadi pertama kali. Yang pertama kali dalam sejarah manusia. Sebelumnya nggak pernah ada pembunuhan manusia terhadap manusia yang lainnya tanpa hak. Sehingga dikatakan, sebagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Qabil ini adalah bid'ah sayyi'ah. Karena nggak ada contoh sebelumnya, dia yang pertama kali membuatnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kali ada pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa hak, maka Qabil mendapatkan dosanya. Dia ikut kena dosa. Karena man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila bihi, atau man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang merintis suatu perbuatan yang buruk, dulu nggak pernah ada yang melakukannya, dia yang pertama kali melakukannya. Setelah itu orang-orang setelahnya itu melakukan
perbuatan buruk seperti yang dia teladankan, seperti yang dia rintis itu, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan perbuatan itu setelahnya. Ini sehingga dari berdasarkan hadis ini dikatakan Qabil, setiap kali ada seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak, maka Qabil itu dapat kiriman dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Qabil ini muslim. Qabil ini seorang muslim, bukan orang kafir. Karena putri Nabi Adam alaihissalam semuanya muslimun, semuanya adalah orang-orang Islam. Enggak ada orang kafir dari kalangan umat Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga umatnya Nabi Syekh, demikian juga umatnya Nabi Idris alaihissalam. Karena kekufuran dan kesyirikan terjadi pasca wafatnya Nabi Idris alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dahulu, yaitu pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syekh, zaman Nabi Idris, manusia itu umat wahidah, artinya mereka itu ala dinin wahid. Mereka beragama dengan agama yang satu, yaitu Islam. Kemudian terjadi kekufuran, faba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi, mulai dari Nabi Nuh, untuk menyeru umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Qabil membunuh Habil, Qabil bingung mau diapain ini. Setelah dibunuh mau diapain ini. Jasad saudaranya Habil ini. Sampai kemudian Allah mendatangkan 2 ekor burung yang saling bertengkar. Kemudian yang satu terbunuh oleh burung tersebut. Setelah itu burung yang membunuh itu dia gali-gali tanah. Kemudian temannya yang terbunuh oleh dia dimasukkan ke dalam tanah itu dan kemudian dikuburkan. Melihat itu kemudian Qabil terinspirasi, kemudian dia menguburkan jasad Habil dengan dikuburkan di dalam tanah. Itu asal muasalnya, dan kemudian dalam Islam disyariatkan bahwa wajib bagi kita jika mengetahui, wajibnya wajib kifayah, jika mengetahui ada sebagian umat Islam yang meninggal dunia, untuk merawatnya dengan memandikannya, mensolatinya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian menguburkannya. Ini kalau ada seorang muslim mati, kemudian tidak dirawat atau tidak dikuburkan, maka semua orang Islam yang mengetahui tentang ada jatuh pada dosa lagi. Jadi itu sebuah bentuk penghormatan terhadap manusia. Bahwa manusia ketika mati, fa'akbarah, Allah menjadikan manusia itu berada di dalam kubur. Ada sebagian umat agama lain kalau mati itu dibakar. Ada yang diletakkan di dalam gua, sehingga setelah sekian lama terlihat tengkorak-tengkorak yang seperti tidak berguna, atau seperti terhina, sesuatu yang terhina ketika seseorang itu mati. Tapi dalam Islam manusia itu dihormati dengan cara ketika mati dijadikan dia berada di dalam kubur tertutup oleh tanah sehingga tidak terlihat, busuknya tidak terlihat, bau busuknya tidak tercium keluar, sehingga menjadikan manusia tetap terhormat. Bahkan manusia berziarah, datang ke makam para keluarganya yang sudah meninggal. Mereka tetap terhormat, mereka tetap mulia. Itulah ajaran Islam. Thumma amatahu fa akbarah.
thumma idza syaa'a ansyarah ay ba'atsahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak kemudian Allah membangkitkan, dan Allah berkehendak nanti pada hari kiamat membangkitkan manusia. Allah menghidupkan manusia setelah sebelumnya jasadnya dikembalikan seperti semula. Apabila tergolong sebagai jasad yang sudah hancur dimakan oleh tanah, Allah kembalikan seperti sedia kala, kemudian Allah bangkitkan, dibuka kuburannya dan kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya dalam keadaan hidup nanti pada hari kiamat, yaitu pada proses kiamat yang pertama yang disebut dengan al-ba'tsu, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya setelah jasadnya dikembalikan utuh seperti sedia kala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam penafsiran surah An-Naba kemarin. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla ay rad'un lil insan, artinya larangan lil insan ketuwe maring menungso. Lamma yaqdi ora ngelakoni sapa insan ma ing perkara amarahu kamus perintah sapa Allah ing ma. Bihi kelawan ma sapa rabbuhu pangerane ma. Walamma yuaddi lan ora ngelakoni sapa wong ma ing perkara faradha kang wis majibaken sapa Allah alaihi ing atase man. Jadi manusia meskipun kita kan kemarin diajak untuk berpikir tentang penciptaan manusia, tentang proses kehidupan manusia, mulai dari awal penciptaan manusia, dari apa dia diciptakan, sampai pada hari ini manusia itu kemudian dimatikan, kemudian dikuburkan, kemudian dibangkitkan lagi. Tetapi manusia yang kafir, mereka tetap dalam kesombongannya. Kalla ini adalah bentuk ibarah untuk menunjukkan larangan. Maksudnya manusia itu hendaknya janganlah sombong. Manusia itu janganlah dia congkak. Ketika dia telah melihat proses, telah mengetahui proses penciptaannya, dari mulai dia diciptakan sampai dia mati, kemudian nanti akan dibangkitkan. Ketika tahu yang seperti itu, hendaknya kita manusia itu tidak congkak, tidak sombong, dan tidak kufur, sombong dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan Allah dan Rasulnya. Lamma yaqdi ma amarah, dan dia manusia itu tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa masuk ke dalam agama Islam dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ini juga diajak kita untuk berpikir kembali. Dari banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang menuntun kita untuk berpikir. Karena terkadang meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menganugerahkan akal kepada kita, sedikit sekali di antara kita yang menggunakan akal kita ini untuk berpikir tentang makhluk Allah. Banyak yang di antara kita yang menganggurkan akal kita. Akal kita ini enggak difungsikan, tidak dipakai untuk mikir. Karena itu dituntun, Allah menuntun kita untuk mikir. Yang ini juga menunjukkan tentang pentingnya akal, tentang keutamaan akal di dalam Islam. Bahwa akal ini memiliki fungsi kedudukan yang tinggi di dalam Islam.
Meskipun akal ini bukan sumber ajaran Islam. Akal ini bukan sumber ajaran Islam. Karena sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Tetapi akal itu memiliki fungsi yang sangat penting di dalam Islam, yaitu bahwa dia adalah syahidun li syar'i. Al-aqlu syahidun li syar'i. Akal itu adalah saksi pembenar terhadap syariat Islam. Sehingga nggak ada akal itu yang bertentangan dengan syarak. Itu nggak ada. Nggak ada akal bertentangan Al-Quran hadis. Demikian juga sebaliknya, Al-Quran hadis yang bertentangan dengan akal itu nggak ada. Selama akalnya digunakan dengan benar, dan selama Quran hadisnya dipahami dengan benar. Kalau kemudian terlihat ada kontradiksi antara akal dengan Quran hadis, maka kemungkinannya yang pertama, akalnya digunakannya tidak dengan secara benar, mikirnya salah, sehingga kesimpulannya salah. Karena kesimpulannya salah, maka terlihat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Atau mikirnya sudah benar, akalnya sudah dipakai untuk berpikir secara benar, tetapi pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu keliru. Pemahaman dia yang keliru, sehingga pemahaman itu bertentangan dengan akal. Tetapi apabila atau selama akal digunakan berpikir secara benar dan Al-Quran hadis itu dipahami secara benar, maka Al-Quran dan hadis akal dengan Quran hadis tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena fungsi akal adalah syahid li syara', sebagai saksi pembukti kebenaran syarak. Saksi pembenar syarak. Ketika syarak mengatakan A, maka akal datang menjadi dalil, menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan oleh syarak itu benar. Akal akan mengatakan seperti itu. Ketika Allah berfirman laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Kemudian akal datang mengatakan anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin sang pencipta serupa dengan ciptaannya. Yang membuat meja enggak serupa dengan meja. Yang membuat mikrofon tidak serupa dengan mikrofon. Yang membuat rumah enggak serupa dengan rumah. Yang membuat pasti beda dengan sesuatu yang dibuatnya. Akal datang membenarkan laisa kamitslihi syai'. Dan yang lain juga demikian. Itu hanya contoh bahwa akal itu sangat strategis fungsinya. Karena itu di dalam Al-Quran kita senantiasa diajak untuk berpikir, dari mulai kemarin dalam surat An-Naba, kemudian di dalam surat An-Nazi'at, sekarang dalam surah Abasa. Berapa kali kita dituntun untuk kita berpikir tentang alam semesta ini. Kemarin kita dituntun untuk berpikir tentang proses penciptaan manusia. Sekarang kita juga dituntun untuk berpikir lagi agar kita terbiasa mikir. Dan at-tafakkur fi makhluqatillah, berpikir tentang makhluk Allah, itu adalah ibadatun azimah. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Kita berpikir tentang diri kita, kita berpikir tentang alam sekitar kita berpikir tentang langit, berpikir tentang bintang-bintang, berpikir tentang lautan dan sebagainya. Itu sebuah ibadah. Kalau kita misalnya meluangkan waktu khusus misalnya untuk berpikir, merenung tentang alam semesta, ini adalah sebuah ibadah. Bukan ngelamun. Kalau ngelamun bukan ibadah. Kalau ngelamun bukan ibadah, atau berkhayal maka bukan ibadah. Yang di sini
adalah dia berpikir, berpikir tentang alam semesta. Kalau kita rehlah misalnya ke pantai, bukan untuk bersenang-senang, untuk hiburan, sekedar hiburan, tetapi untuk tafakkur, untuk berpikir, tadabbur alam. Ketika kita malam hari keluar rumah, lihat langit, bintang-bintang, bulan, berpikir, pakai akal untuk berpikir. Bukan untuk merenungi nasib yang lagi kacau, bukan, tetapi berpikir tentang alam semesta. Karena dengan seseorang berpikir tentang alam semesta ini, kenapa disebut ibadah azimah? Karena hasilnya, natijahnya, hasilnya dia akan mengatakan Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Itu hasilnya. Sehingga semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali, banyak sekali kita dituntun untuk kita memikirkan alam semesta ini. Sekarang kita berpikir tentang makanan. Makanan manusia, bukan memikirkan makanan apa yang kita makan besok, bukan. Atau yang kita makan nanti waktu berbuka puasa, bukan. Karena sebagian kita mikir itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ay nazara i'tibar. Nazara i'tibarin tegese nazar, mikir, ngalap pelajaran. Berpikir untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Ila ta'amihi maring panganane insan. Kaifa kuddira, khalih kaya apa kuddira den tentokaken apa ta'amihi, wa dubbira lan den atur apa ta'amihi lahu kanggo insan. Anna sababnal ma'a sabba, anna sak temene ingsun Allah tegese sabab benar wis ngesokaken sapa kita al-ma'a ing banyu sabba kelawan ngesokaken beneran ay minas sahabi tegese saking mendung. Summa syaqqaqna nuli mecah sapa kita al-ardha ing bumi, syaqqa kelawan mecah temenanan, bin nabati kelawan metune pira-pira tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatsna fiha nulin nukulaken sapa kita fiha ing dalam ard habban ing biji-bijian. Yakni ngersakaken bihi kelawan habba sapa Allah jami al-hububi ing sekabehane pira-pira biji-bijian allati kang yutaghadza kang den gawe makanan pokok biha kelawan al-hubub kal khintati kaya gandum khintah wasyairi lan gandum syair. Wa inabau wa qabba kila al-alfu makanan ternak, inab itu wa inabalan anggur, wa qadba kila al-alfu yakni makanan ternak, wa qila lan ten ucapaken ghairu dzalika al-inabu anggur al-ma'rufu kang den kenal. Wa zaitunan wa nakhla, wa zaitun lan zaitun wa nakhla lan wet kurma al-ma'rufa kang den kenal. Wa hadaika ghulba basatina pira-pira kebun kasiratal asyari kang akeh wit-witane. Kullu bustanin utai saben-saben taman utawa kebun kana ana iku alaihi ing atase bustan haiton pager fahuwa hadiqatun, fahuwa mongko utawi bustan iku hadiqatun taman atau kebun. Qala Ibnu Abbas ghulba ay ghilazan tegese ketel ya. Wa fakihatan wa abba ay alwan al fakihah pira-pira
wernane buah-buahan. Wa abba aima tara'ahu, aima tegese barang tara'ahu kang ngingon ing ma apa utawa kang ya ngingon ing ma apa albahaimu pira-pira binatang ternak. Almar'a tegese panggonan gembala. Wa qila lan den ucapaken atinu wa qila apa itu atibnu atau atin atibnu almar'a tegese panggonan gembala. Mata'al lakum wa li an'amikum, antum utawi sira kabeh iku tatamatta'una seneng-seneng sapa sira kabeh bihi kelawan kang wis kesebut dari makanan. Wa an'amukum lan pira-pira binatang ternak sira kabeh iku tatamatta'u seneng-seneng sapa an'amukum bihi kelawan kang wis kasebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita diajak di sini berpikir tentang makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, ini kalau kita mau berpikir luar biasa. Allah mencukupi kehidupan manusia hidup di dunia ini. Apa yang dibutuhkan oleh manusia semuanya sudah disediakan di dunia ini. Nah, mulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan. Allah menurunkan air hujan. Anna sababnal ma'a sabba. Allah menurunkan air hujan dari langit. Dari air hujan itu berasal dari air yang berada di bawah arsy. Kemudian diturunkan di mendung. Di mendung itu kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan air hujan itu ke bumi. Air hujan bukan air laut, sebagaimana yang kadang disampaikan oleh sebagian orang, air laut yang naik kemudian turun lagi. Nah, bukan itu. Kalau air laut asin, itu kan nggak asin. Jadi dia bukan air laut, tetapi dia air yang berasal dari bawah arsy, yang merupakan air makhluk yang pertama kali diciptakan. Meskipun sifat-sifatnya ketika sudah turun ke bumi, itu sifat-sifatnya berubah dengan alma yang berada di bawah arsy. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan. Dengan sebab air hujan itu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ada tumbuh-tumbuhan dikatakan summa syaqqaqnal arda syaqqa. Bumi itu terbuka kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, an-nabat. Yang tumbuhan itu bermacam-macam. Fa'ambatna fiha habba. Yang pertama berupa biji-bijian yang cukul dari tanah. Itu yang pertama jenis biji-bijian. Yang dari biji-bijian itu manusia bisa menggunakannya sebagai makanan pokok. Ada yang keluar kalau di Indonesia, yang keluar itu ada apa? Ada padi. Kemudian padi itu diolah oleh manusia menjadi makanan pokok. Ada jagung diolah menjadi makanan pokok. Kemudian ada gandum. Gandum itu bermacam-macam, padi juga bermacam-macam, jagung juga bermacam-macam. Padi bukan hanya satu macam. Kalau kita saksikan, jenis padi sangat banyak sekali. Jenis jagung juga sangat banyak sekali. Semuanya keluar dari tanah yang sama, tetapi dengan jenis yang berbeda-beda. Ada di daerah lain gandum, ada gandum qamah, ada gandum hintah, ada gandum syair, dan berbagai macam, yang itu kemudian dijadikan sebagai bahan makanan oleh manusia. Manusia pun kemudian mengolahnya dengan berbagai macam jenis makanan. Kalau kita perhatikan berapa banyak jenis makanan ini, sangat banyak. Padi saja ketika sudah tumbuh kemudian dipanen, itu diolah
jadi berbagai macam jenis makanan. Ada yang dijadikan nasi, ada yang dijadikan bubur, ada yang dijadikan lontong, ada yang dijadikan apalagi berbagai macam jenis makanan, roti dan macam-macam. Banyak diolah dengan berbagai macam cara. Singkong juga begitu. Udah jadi makanan apapun yang dikehendaki manusia biar enak untuk dimakan dan bisa dinikmati oleh manusia. Jagung juga demikian, gandum juga demikian, ada jadikan roti dan makanan-makanan pokok dan berbagai macam bentuk makanan yang lainnya. Itu masih satu, yaitu yang berupa biji-bijian. Semuanya untuk manusia. Semuanya untuk manusia agar manusia itu bisa makan dan kemudian hidup secara normal di atas dunia ini, di bumi ini. Wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Kemudian juga tumbuh anggur, atau ada sebagian memaknainya dengan rerumputan tumbuh yang kemudian itu menjadi makanan untuk binatang-binatang ternak kita. Kita punya kambing, punya sapi, dan binatang ternak lainnya bisa makan dari rerumputan, dari tumbuh-tumbuhan itu. Sehingga binatang-binatang ternak itu bisa hidup. Ketika dia bisa hidup, kemudian kita pun menyembelihnya dan memakannya untuk kita juga. Jadi semuanya adalah untuk kemanfaatan bagi manusia. Itu semuanya adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tumbuh zaitun, buah zaitun, kemudian pohon kurma. Yang ini ada di daerah tertentu karena buah-buahan juga. Kemudian jenis yang kedua dari yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Yang pertama tadi berupa biji-bijian, dikeluarkan sebagai bahan makanan pokok manusia. Kemudian ada rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang lain yang itu dijadikan sebagai makanan bagi ternak-ternak kita. Kemudian setelah itu ada lagi buah-buahan, berbagai macam buah-buahan yang sangat banyak sekali, seakan tidak terhitung jenis-jenis buah-buahan. Di tempat kita saja itu sangat banyak. Sebagian buah itu ada yang berbuah sepanjang tahun. Ada sebagian buah berbuah hanya di saat musim saja. Sebagian buah itu ada tumbuh di daerah tertentu, tidak tumbuh di sini. Ada yang tumbuh di sini tetapi tidak tumbuh di sana. Misalnya pohon kurma. Pohon kurma tidak tumbuh di Indonesia. Meskipun sekarang sudah mulai ada orang yang menanam kurma dan berbuah, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan sekarang kita sudah, karena zamannya sudah modern, perdagangan bebas, sehingga meskipun kurma adanya di Timur Tengah, tetapi kita setiap hari bisa makan kurma. Beli di pasar sudah ada kurma dijual online. Kita mau makan kurma itu juga sudah bisa pada zaman sekarang. Makanan-makanan yang ada di Arab di sini juga sudah ada. Di Ampel sana mau kurma yang mana kita bisa membelinya. Berbeda di masa lalu. Kalau di masa lalu kalau pengen makan kurma, ya nunggu orang pulang haji dulu, baru ada oleh-oleh kita bisa makan kurma. Kalau sekarang kapanpun mau makan kurma kita bisa. Semuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ada yang buah ada di sana, di tanah yang adanya di sana tidak ada di sini. Sebaliknya juga ada buah yang di sana nggak ada, di sini ada. Orang Arab kalau ke sini lihat
durian, mereka bisa terheran-heran. Nah, durian itu adanya di kita, di Indonesia dan sekitarnya. Kalau di Arab nggak ada buah durian, nggak ada juga buah rambutan, adanya di sini. Atau buah manggis misalnya, nggak ada di sana. Di Indonesia kaya dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari tanah yang sama, tetapi berbeda-beda jenis buah-buahan. Bahkan dalam satu jenis buah itu bisa berbeda-beda warna dan rasanya. Misalnya jambu. Itu jambu macam-macamnya sangat banyak. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih, ada yang bentuknya begini, ada yang begitu, dan sebagainya. Warnanya juga ada yang manis, yang agak sepet, dan semuanya itu ada penggemarnya masing-masing. Ya, ada penggemarnya masing-masing. Nggak semuanya manis, karena nggak semua orang suka yang manis. Ada sebagian yang suka agak kecut-kecut sedikit misalnya. Buah durian juga begitu, macam-macam. Durian kerenceng beda dengan durian durian Bonrejo, beda lagi dengan durian Medowo dan sebagainya. Padahal masih satu daerah, kita masih satu daerah, masih di Kabupaten Kediri, duriannya beda-beda rasanya, beda-beda bentuknya, beda-beda rasanya, semuanya dari tanah yang sama, semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga juga demikian, berbagai macam rasa, bentuk, warna dan sebagainya, yang semuanya itu lagi-lagi kalau kita mau berpikir semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian nggak senang makan durian, sebagian sangat senang sekali. Sebagian nggak senang, tapi senang buah yang lain. Yang ini nggak suka buah yang ini, suka yang ini. Yang ini suka yang ini, yang nggak suka yang itu. Semuanya ada, semuanya ada. Kalau nggak suka yang ini, ya beli yang itu. Kalau nggak suka yang itu, ya beli yang ini. Semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau santri semua suka, nggak ada yang nggak suka. Nah, mestinya ada, tapi jarang. Apa yang nggak suka ini jarang. Semuanya dimakan. Ya. Jadi itu memang mata'allakum wa li'an'amikum. Nah, mata'allakum wa li'an'amikum. Itu memang manfaatnya untuk kalian. Manfaatnya untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Binatang ternak itu pun pada akhirnya juga untuk kepentingan manusia. Ketika binatang misalnya sapi kemudian disembelih, dagingnya dimakan oleh manusia, kemudian susunya untuk minum bagi manusia, itu semuanya untuk kemanfaatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyediakannya. Dari mana asalnya? Dari air hujan. Berasal pertama dari air hujan. Karena itulah maka dikatakan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Karena dari air inilah kemudian terjadi sebuah kehidupan di dunia ini. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan air hujan, maka manusia akan mati. Karena nggak akan tumbuh-tumbuhan. Padi nggak akan tumbuh, kurma nggak akan tumbuh, kemudian buah-buahan tidak akan tumbuh, rerumputan nggak akan tumbuh, semuanya kering. Ketika kering, maka manusia akan mati, binatangnya juga akan mati, nggak akan ada kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan di bumi ini dengan terlebih dahulu dikatakan anna sababnal ma'a sabba. Allah menurunkan air hujan ke bumi ini merupakan rahmah bagi Allah, bagi umat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini yang semestinya difikirkan oleh kita semuanya, sehingga kita bisa mensyukuri
hal-hal tersebut, dan kemudian kita beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang tidak berfikir, sehingga mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka tetap dalam kekufurannya, mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memberikan dia kehidupan, tetapi dia diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu, dia tidak mentaatinya. Padahal menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu juga untuk kemanfaatan manusia, bukan kemanfaatan Allah. Ketika manusia beriman, manfaatnya untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari makhluknya, tetapi untuk manusia. Karena dengan dia beriman, dia akan ditempatkan di surga. Dengan seseorang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan balasan yang menyenangkan. Jadi sudah semuanya difasilitasi, semuanya sudah dicukupi di dunia ini. Kemudian dia diperintahkan untuk beriman dan taat kepada Allah, yang semuanya manfaatnya juga untuk manusia di kehidupan yang abadi nanti. Tetapi sebagian orang nggak mikir, dan sebagian orang kemudian tetap dalam kekufurannya. Dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma yaqdi ma amarah. Dia tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Gara-garanya apa? Ini tadi, mikirnya kurang. Dia tidak mau berpikir tentang apa yang telah Allah berikan kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun dunia yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan. Meskipun semuanya disediakan untuk manusia, tetapi untuk mendapatkannya harus sesuai dengan cara-cara yang telah Allah tentukan. Demikian juga dalam mentasarufkannya, dalam membelanjakannya, kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jangan sampai nanti ada buah rambutan tetangganya diambil. Itu kan untuk manusia, Allah tumbuhkan untuk manusia. Saya manusia, saya ambil misalnya. Ada aturannya. Jangan sampai nanti duriannya tetangga diambil tanpa seizin tetangganya. Meskipun itu untuk manusia, tetapi Allah membuat aturan-aturan tentang kepemilikan. Meskipun kepemilikannya itu bersifat nisbi, karena pemilik manusia dan apa yang dimiliki manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Insyaallah besok kita sampai pada bagian terakhir dari penafsiran surah Abasa, dan selanjutnya kita akan masuk pada penafsiran surah At-Takwir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.